kalau gue ngelihat ini ya, ngelihat dari aktingnya si Conor McGregor, gue sebagai fans MMA merasa puas karena banyak atlet-atlet yang main film gitu, kayak misalkan Francis Ngannou main di Fast Furious tapi cuma sebagai penjahat yang penjahat terakhir yang kuat, terus ujung-ujungnya kalah cepat gitu. Gue puas akhirnya atlet UFC nggak cuma cameo yang sekali lewat doang, tapi justru jadi villain utama. Dan si Conor McGregor, cocok banget itu yang di trailer yang dia bilang apa, yang ngancur-ngancurin terus dia bilang dia nyari si Jake Gyllenhaal-nya kan. Mana lu? Pruak dihancur-hancurin. Iya, dihancurin, terus yang dibilang, nih masukan dari gue, jangan biarin orang bisa sedekat ini sama lu. Buak, langsung di headbutt kayak gitu. Itu keren banget sih. Iya, jadi memang ini pertama kali atlet UFC main film yang bukan cuma cameo. Iya. Si Conor McGregor. Iya. Hari ini Ge Pamungkas izin dulu ya karena ada keperluan mendadak ya. Jadi gua berdua dengan Sardo doang hari ini. Siapa? Dan seperti yang kita bahas dulu soal UFC 297, Dok. Kemarin itu banyak banget yang komen begini nih. Coba ya gua bacain ya. Karena seperti biasa gua tuh akan selalu menjanjikan membacakan komen kalian-kalian semua teman-teman. Jadi hari ini sebelum kita mulai ngobrolin soal, wah kayaknya kalau dari judul mereka udah tahu kita bahas apa ya, jadi nggak usah dikasih tahu lagi. Tapi yang jelas kita di sini akan Bang ajak Guru Gembul, banyak yang komen gitu. Karena ternyata Guru Gembul dia Tony Ferguson loh. Iya, dia fans yang OG Bang. Gue taunya dari waktu itu pernah ngekomen di video gue yang Charles Oliveira melawan Justin Gaethje, menuju pertandingan lawan Justin Gaethje. Oke, terus sebelum pertandingan kan ada drama tuh. Bahkan kurang dari 24 jam sebelum pertandingan, sabuk Charles Oliveira dicabut karena dia kelebihan berat 1 pounds. Dan itu banyak intrik lah, banyak drama karena si Charles Oliveira sebelum weigh in kemarinnya itu udah nimbang dan udah in. Dan menariknya lagi karena ini ya, kalau orang Amerika kan pakai satuan pounds. Kalau Brazil sama kayak kita kilogram. Nah, dia masih masuk 70,3 kilogram masuk. Dan uniknya di event itu fighter Brazil banyak yang sama, kelebihannya sama 1 pound semua gitu kan. Terus? Jadi kelihatan kayak ada konspirasi gitu, menginginkan UFC sedang menginginkan juara Amerika gitu. Soalnya Justin Gaethje bertanding di kandang sendiri. Gitu kan. Nah, terus gue bahas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pencabutan sabuk Charles Oliveira ini. Nah, di video itu Guru Gembul komentar rame gitu kan, terus banyak komentar. Komentarnya apa? Lu masih ingat gak dia komen apa, Dok, di situ, Dok? Kalau nggak salah dia bilang intinya dia bilang ya gitu. Oh, saya baru tahu gini, ternyata ini loh penyebabnya gini-gini. Terus ngikutin nih Guru Gembul. Iya, dia ternyata dia fans Tony Ferguson dia bilang. Terus dia OG berarti. Dia itu kayak bahas video yang terakhir aja soal McGregor, dia detail tuh. Conor McGregor. Jadi memang Guru Gembul seperti yang kalian request di banyak komen di video terakhir kita yang kemarin tayang hari Jumat. Sebenarnya Guru Gembul tuh tiba-tiba emang ngechat gua. Dia bilang mau dong ikut bahas UFC gitu. Special guest nih. Iya, soalnya dia jauh juga, dia Bandung juga. Oh iya. Lu bisa berangkat bareng. Dia bisa bikin konten berdua loh sama Radio Tempur. Jadi dia kebetulan minggu depan ada di Jakarta. Cuma bukan episode yang minggu depan. Episode minggu depan kita berdua. Yang minggu depannya lagi mungkin ada Guru Gembul. Tapi kita lihat aja guys ya. Semoga tercapai, kita akan ngobrol UFC spesial featuring sama Guru Gembul. Ini apa? Guest star pertama nih. Dan udah studio baru nih. Studio baru. Studio baru, insya Allah udah studio baru guys. Jadi ini sama yang episode minggu depan, Jumat depan ada episode terakhir di studio ini. Habis itu udah studio baru, Dok. Sudah UFC banget. Gue udah ngeprint gambar-gambar The GOAT Charles Oliveira. Gila loh. Yang kalah 9 kali. Iya, kalah 9 anjing. Gimana Bang komentarnya Bang? Nih ada yang bilang kayak gini, menurut gue sih baiknya untuk next event adalah Du Plessis versus Khamzat aja. Karena Adesanya biar jalanin trilogi sama Alex Pereira. Lu setuju tuh? Jalaninnya di mana? Di middle atau di light heavyweight gitu? Iya juga. Gitu kan. Soalnya setelah ternyata si Alex Pereira jadi ini loh, cornerman Shane Strickland kemarin. Cuma ya nggak berdampak juga, orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, cuma melongo aja. Iya. Nah setelah Shane Strickland kalah, si Alex Pereira bikin postingan di Instagram. Dia bilang last rodeo to middleweight. Jadi kayak dia
gue balik lagi kali ya ke middleweight buat gue bantai Sean Strickland gitu. Biar gue bantai Duplessis gitu. Iya, jadi kalau misalkan menurut si Deschanel 8988 ini, lu setuju nggak kalau Duplessis lawan Khamzat aja? Jadi Adesanya udah trilogi aja sama Pereira, nggak usah. Gue nggak bang. Jadi Khamzat masih kurang layak untuk langsung ini. Emang Dana White menjanjikan itu. Dia bilang pemenang dari Sean Strickland versus Duplessis. Si Khamzat dijanjikan pemenang itu. Nah, cuman gue rasa pasti Dana White berubah pikiran deh ngelihat perpolitikan di middleweight sekarang. Mungkin dia ngomong kayak gitu karena ngeliat, waduh ini nggak berprogres, ini nggak bergerak middleweight. Tapi begitu dengar kabar Israel mau balik, bakal menarik ini. Dan ditambah di UFC besok nih, yang Ilia Topuria versus Volkanovski. Di main card itu ada Robert Whittaker versus Paulo Costa. Iya, komen event. Iya, dan itu bikin lebih panas lagi middleweight, bisa dibikin Khamzat makin terlupakan lagi. Khamzat butuh sesuatu nih untuk bikin dia dikenal lagi gitu. Jangan cuma call out Twitter doang. Iya, dia mah call out doang sih ya. Israel di call out ya. Iya, Leon menang. Dibilang Leon I'm coming for you. Sean Strickland menang, Sean Strickland I'm coming for you. Duplessis menang, Duplessis I'm coming for you. Kapan comingnya bro? Kapan comingnya ya? John Jones saya dibilang gitu, John Jones I'm coming for you. Bro, orang lama-lama hype-nya jadi turun kan. Ada yang bikin postingan perbandingan tuh. Dia masuk 2020, Alex Pereira masuk 2021. Alex Pereira udah juara di 2 divisi, Khamzat masih call out aja. Iya juga ya. Gitu, jadi nextnya kan dia call out juga biar di ini Dana White kan. Iya, cuman harus dieksekusi lah call outnya gitu. Oke, berarti belum layak untuk ketemu Duplessis dulu ya. Jangan dulu, berarti memang harus Duplessis lawan Israel Adesanya. Dan dulu. Dramanya kan udah menarik. Si Duplessis beres ini kan langsung call out. Iya, langsung call out. Seru. Iya, jadi gue juga setuju sih kayaknya Duplessis udah harus lawan Israel Adesanya ya. Dan waktu itu kemarin ada sempat video reaksinya Israel Adesanya. Jadi kan dia nonton ketawa-ketawa gitu. Terus kayak sempat ngomong kata siapa, gue bakal balik lama, bentar lagi juga balik. Iya, gitu. Dia bilang gitu. Jadi udah mulai mengiyakan call outnya Duplessis. Kayak yang di acara live podcast kemarin kan, komentar yang kita tanya ke salah satu penonton, kita bilang pilih Duplessis atau Israel. Dia bilang Israel karena dia sekarang sebagai contender. Israel versi penantang tuh lebih seru ditonton daripada versi champion. Lebih all out, nothing to lose. Iya. Kalaupun gitu. Kalah ya udah gitu. Iya, benar-benar. Jadi itu ya terjawab tuh ya. Gua soalnya ini kemarin tuh banyak banget komentar-komentar juga. Makanya kita sambil bacain supaya mereka pada rajin komen. Iya. Nah, jadi dibaca komentar kalian. Dibaca gitu. Untung mereka bertiga nyadar kalau Felipe Sean robek karena right hand-nya Duplessis. Sean nyari alasan dengan bilang dia kena headbutt pas lagi clinch. Ditelan mentah-mentah lagi oleh fansnya. Padahal memang Duplessis aja yang brutal banget overhand dan hooknya. Bener kita udah bahas itu kan. Yang robek kemarin kan di episode sebelumnya kita udah bahas. Kedua fighter di laga main event bermain aman. Gak ada yang ngotot ngejar finish bikin ngantuk. Wah, bisa. Banyak kok yang setuju kalau misalkan memang kita ini emang bikin ngantuk gitu. Banyak banget. Event UFC 297 kurang banget. Iya. Bahkan ada kemarin jahat banget komennya gini. Udahlah divisi perempuan tiadakan aja. Gila jahat banget bro. Ya kadang-kadang kalau Zhang Weili yang main mah seru-seru juga. Iya kalau Zhang Weili. Iya kita kalau kita bilang divisi perempuan gak seru, nontonnya yang Zhang Weili, Alexa Grasso, Shevchenko, udah dan itu seru. Zhang Weili main di UFC 300. Iya, kan dia soalnya UFC 300 kemarin gue lihat line up-nya di Instagram UFC semuanya perebutan gelar tuh dari atas sampai bawah. Gokil itu, semua bintang itu. Kita nobar kayak capek kita komentarin semuanya. Iya, kayaknya itu episode UFC 300 tuh bahas bisa 5 episode sendiri tuh per divisi per kelasnya lah bahas masing-masing karena itu seru banget. Bahkan betul. Yang di UFC kemarin main eventnya masih tanda tanya. Masih tanda tanya siapa gitu. Tanpa main event aja udah menjual itu sebagai UFC berangka, apalagi ditunjukin. Itu ya, kita lihat ya pertandingannya ya. Itu gila sih UFC. Dan itu udah di-upload resmi sama akun Instagram UFC. Main eventnya aja Geji Holloway, yang dimana nanti kita akan bahas di episode selanjutnya kan. Kita akan bahas Geji Holloway. Terus habis itu Zhang, tadi kita udah bilang. Zhang Weili versus Yan Xiaonan. Bener, Oliveira Sarukian. Itu pertandingan berdarah-darah itu. Tuh Jiri Prohaska sama Alexander Rakic. Iya bener, Sterling main tuh lawan Qatar. Debutnya Sterling di featherweight ini.
Tuh Figueiredo yang follow saya aja main semua. Main sampai Green, Miller semua main, Harrison, Holmes semuanya main. Jadi emang ini kayaknya pembahasan itu nggak akan selesai gitu. Nah, komen event sebenarnya di sini ada yang bilang kayak gini. Kenapa nggak main eventnya itu McGregor Chandler? Ada yang ngomong kayak gitu kan. Terus banyak yang komen, kayaknya McGregor Chandler itu lagi buat International Fight Week. Iya, buat bulan Juni itu. Jadi bukan yang di Amerika, jadi mereka yang terbang. Plus kayaknya McGregor lagi sibuk syuting kan. Lagi sibuk menjadi aktor. Gila, McGregor ini udah, sekarang gue yakin McGregor tuh jadinya kayak John Cena nextnya nih. Kan dia udah mau pensiun nih. Udah mau kayak udah kayaknya kalau bertarung juga ya udahlah gitu-gitu aja. Kayaknya langkah selanjutnya di karirnya kayak The Rock, kayak John Cena, kayak siapa lagi ya? Brock Lesnar ya sempat main film ya? Iya. Si McGregor nih kerennya kayak kemarin kan kita bilang di tahun baru McGregor ngasih pengumuman kalau dia bakal ngelawan Chandler bukan di UFC 300 tapi di International Fight Week. Ini gimana sampai bulan Juni kan lama, bisa-bisa orang ngelupain dia sampai bulan Juni. Ternyata bulan Januari aja dia bikin gebrakan yang bikin orang inget lagi McGregor dengan trailer film Roadhouse itu. Iya, ibaratnya juga bisa dibilang debutnya McGregor ya. Dan dia jadi villain penjahat utama. Dan dari trailer kita bisa ngelihat punya banget dia bakat acting. Dan komentar-komentar kan pada bilang ini Conor McGregor dibilang sama direkturnya, Conor kamu sekarang acting jadi Conor McGregor ya. Soalnya itu Conor McGregor banget kayak gitu kan. Nyolotnya, ngancur-ngancurin bar gitu kan. Iya. Gokil, dan keren. Sebenarnya kalau kita lihat kan dia menjual UFC sebenarnya kan. Kalau Jack Gyllenhaal-nya ada yang lagi white in gitu. Dia tuh sebenarnya di situ di film itu berarti Jack Gyllenhaal tuh mantan UFC jadi atlet UFC. Roadhouse ini kan dibilang Roadhouse yang sekarang ini remake dari Roadhouse yang dulu. Kayak mungkin generasi orang tua kita ya, soalnya gue juga nggak tahu gitu film Roadhouse tahun 1980-an gitu. Jadi dan ini udah jadi kayak film action klasik gitu buat mereka. Nah ini di remake sama yang sekarang sama Jack Gyllenhaal sama Conor McGregor, cuman supaya menambah latar belakang si Jack Gyllenhaal-nya sebagai mantan fighter, dibikinlah mantan fighter UFC gitu. Itu syutingnya dibarengin waktu UFC berapa ya? Waktu Israel main kalau nggak salah. Jadi dia benar-benar workout ya biar organik ininya syutingnya, wake in-nya. Terus ininya berantem di oktagonnya gitu, gokil sih. Dana White senang juga lah karena ini kan ngepromosiin UFC juga kan. Gitu. Dan ini Jack Gyllenhaal ini pensiunan atlet UFC dan menjadi bouncer, tukang pukul, security berbadan besar gitu untuk bar gitu. Lah yang tukang mukul. Terus kalau gue baca sinopsisnya ya, Roadhouse yang dulu. Jadi dia jadi bouncer di suatu klub gitu. Nah, terus ada mungkin intrik politik gimana, akhirnya ya beradu sama bouncer lain sama mungkin badan klub lain gitu. Adu-adu ini. Dan gua kira tuh McGregor tadinya ini ketemu di ending film tuh mereka bertanding beneran di ring UFC. Ya gua kira road-nya tuh ada sampai Roadhouse-nya ini gua kira kayak perjalanan si Jack Gyllenhaal dari orang biasa jadi atlet UFC ketemu McGregor. Banyak juga yang komentar kayak gitu. Sebelum orang menyadari bahwa Roadhouse itu remake dari film klasik zaman dulu. Orang tuh ngira ini kayak Southpaw kan yang main Jack Gyllenhaal juga. Itu kan keren. Iya, dari perjalanan dari Kroco sampai jadi UFC gitu kan. Ternyata enggak, justru UFC cuma kisah-kisah sedikitnya doang gitu. Iya, cuma dikit doang itu mah kayaknya juga kita nggak akan tapi ada berantem di oktagon kan ada di trailer. Cuma kayaknya tuh nggak signifikan kebanyakan actionnya. Gue kira tuh ini tuh film yang endingnya Jack Gyllenhaal tuh akan ketemu Conor McGregor. Jadi kayak film-film yang kita selalu lihat film-film fighting kan endingnya adalah bertanding kan. Iya, di panggung utama. Abis itu dia menang, filmnya habis, dramatis. Ternyata bukan itu ya. Roadhouse. Cuma kalau ngomongin soal film Roadhouse ini, kira-kira bakal box office nggak ya? Maksudnya dalam pengertian ini film yang ratingnya bagus atau enggak ya? Kalau gue ngelihat dari actingnya si Conor McGregor, gue sebagai fans MMA merasa puas karena banyak atlet-atlet yang main film gitu, kayak misalkan Francis Ngannou main di Fast Furious tapi cuma sebagai penjahat yang penjahat terakhir yang kuat, terus ujung-ujungnya kalah cepat gitu. Terus Kamaru Usman, itu main di mana Kamaru Usman? Dia main di ini catatan si Boy. Pada Kamaru Usman Boy gitu. Black Panther. Black Panther dia jadi kayak ketua divisi laut gitu lah. Cuman
cuma muncul sebentar doang, tapi campaign-nya di UFC kayak yang wah banget. Tiap event muncul si Lupita Nyong'o, terus gaya-gaya Wakanda Forever. Gue pikir berperan besar gitu, ternyata enggak. Nah, gue puas akhirnya atlet UFC nggak cuma cameo yang sekali lewat doang, tapi justru jadi villain utama. Dan si Conor McGregor, cocok banget itu yang di trailer yang dia bilang yang ngancur-ngancurin, terus dia bilang dia nyari si Jake Gyllenhaal-nya kan, mana lu, pruak dihancur-hancurin. Iya, dihancurin, terus yang dibilang, nih masukan dari gue, jangan biarin orang bisa sedekat ini sama lu, langsung di headbutt kayak gitu, itu keren banget sih. Iya, jadi memang ini pertama kali atlet UFC main film yang bukan cuma cameo. Iya. Si Conor McGregor. Iya. Tapi emang paling pas untuk main film sih memang McGregor sejauh ini ya. Yang paling ibaratnya itu secara ikoniknya ada, terus secara fisiknya juga mendukung untuk dia main film, diingat orang gampang. Iya. Kalau selain McGregor yang menurut lu bisa main film lagi siapa kira-kira? Israel Adesanya bisa? Israel. Kelihatan menurut gue bisa. Israel, iya. Dan karena ini buat yang nggak tahu si Israel kenapa dulu kenapa badannya bisa selentur itu, dicerita. Gue ngerasa gue lentur tuh bukan karena dulu gue pernah ikut taekwondo, gue pernah ikut muay thai. Dulu gue teater, dia dance dan teater. Dari situ kan udah kelihatan. Anjing, Israel Adesanya ngedance. Gimana dia? Si Israel kan sebenarnya orang kaya di Nigeria. Dia punya butler, kayak Batman punya butler gitu. Pelayan pribadi gitu. Emang orang kaya, bapaknya kan orang kaya. Nah, dari sebenarnya kelihatan dari ini, ketika fighter punya gimmick menuju oktagon. Nah, itu pasti punya modal acting kayak gitu. Iya. Si Israel kan punya kayak gitu. Punya. Jadi Israel Adesanya ini bisa jadi the next Conor McGregor untuk menjadi bintang film ya. Iya. Karena kan kalau kita ngomongin The Rock aja, Dwayne Johnson, buset itu emang bener-bener kita pikir bakal selewat aja. John Cena menurut gua nggak sesukses Dwayne Johnson. The Rock tuh kayak kalau kita tanya anak zaman sekarang, malah orang taunya mungkin The Rock adalah artis yang coba-coba WWE, bukan jebolan WWE yang coba artis kayak gitu deh. Karena dia lebih besar jadi artis kan. Iya, lebih besar daripada jadi main di WWE-nya, di SmackDown. Iya juga ya. Iya. Tapi Israel Adesanya sih kalau jadi penjahat sih udah pasti ikonik itu. Iya. Secara perawakan, wah emang diingat orang selalu itu. Yang gue tahu ya, fighter UFC yang pernah main acting, George St. Pierre. Dia pernah jadi penjahat di Captain America. Oh iya. George St. Pierre. Iya, George St. Pierre dipakai juga Superman punch-nya. Coba penjahat-penjahat yang tanpa superpower, yang cuma jago berantem doang. Terus ujungnya kalah juga. Terus Michael Bisping main film perang Inggris gitu. Cuma entah udah rilis tapi kurang meledak atau emang belum rilis, soalnya waktu itu viral bagian actingnya doang, tapi pas filmnya jadi belum ada gitu. Gue tuh pengen Habib main film loh. Itu ikonik juga tuh. Bisa aja bro bikin film pendekar Dagestan gitu, atau bikin zaman perang dingin Rusia sama ini. Oh iya bisa aja kan? Ya, bisa. Habib main film, gokil juga itu, cameo aja udah, wah Habib Nurmagomedov gitu kan. Tapi kalau misalkan ini ya Roadhouse, gue sih berharapnya memang adegan McGregor-nya cukup banyak, karena itu justru daya jualnya si film ini. Soal kalau cuma lihat Jake Gyllenhaal kita sering, tapi kalau lihat McGregor kan, wah anjing McGregor main film. Kan kita nonton jadi bukan karena pengen tahu filmnya bagus atau enggak, tapi penasaran juga kan, ini Conor McGregor gimana ya actingnya gitu. Iya, makanya kita lihat nanti ratingnya bagus ya, soalnya belum Maret baru tayang dia, dan itu di OTT, jadi kayak kita nggak bisa, bukan yang ini jumlah penonton bioskopnya berapa, nggak bisa, karena di OTT doang kan, cuma nanti kita nonton Roadhouse. Cuma kalau nonton film fighting ya, gue tuh beberapa kali nonton film fighting tuh ada yang gue sampai nangis loh, sampai sedih. Kayak gue pernah nonton Cinderella Man itu tentang pensiunan petinju gitu. Dia gara-gara pensiun, terus habis itu dia hidup susah, beli susu aja nggak bisa buat anaknya. Terus dia harus balik lagi berantem. Gila, itu gue nangis loh nonton Cinderella Man. Iya, gue lupa sih nonton Cinderella Man. Iya, jadi gitu pensiunan gitu. Sama kayak lu kan suka filmnya The Fighter kan? Iya, The Fighter. Itu kan sama yang si Christian Bale kurus kan pensiunan. Dia dulu ini kan petarung kan, boxer, tapi tiba-tiba jadinya ini pecandu narkoba ya. Iya, jadi jangkis. Itu keren sih kan, si Christian Bale. Kita tahu lah Christian Bale main banyak film keren kan. Tapi justru di The Fighter, di film The Fighter dia dapat Oscar.
Iya. Karena bener. deep banget loh itu filmnya, jadi tentang kakak beradik kan, kakak Iya. beradik si kakaknya tuh prestasi terbesar dia adalah dia pernah kalah poin lawan Sugar Ray Leonard. Terus itu yang selalu dibangga-banggain. Oh, gue pernah duel sama Sugar Ray tapi gue nggak sampai KO. Itu puncak karir dia gitu. Terus setelah itu dia duitnya habis buat narkoba. Terus adiknya yang ya karena dia basicnya dia punya pengalaman prestasi kayak gitu, terus dia ngerasa kayak si paling tahu lah, dia yang pengen ngedidik adiknya. Tapi adiknya sendiri ngerasa kayak, ya gue hargai lu sebagai abang dan berprestasi, tapi lu tuh toksik. Kemana-mana tuh pasti habis ini ngobam. Dia berantem terus berdua tuh di film. Iya, berantem terus. Nah, bagian mengharukannya adalah ketika datang kan tim televisi gitu buat ngeliput si kakaknya ini. Terus si kakaknya mikir, oh dia pengen ngeliput gue karena prestasi gue dulu pernah berantem sama Sugar Ray Leonard. Terus diliput dokumenter. Terus ini kan bermasalah ya, terus masuk penjara. Terus di penjara dibilang dokumenternya mau ditayangin. Diajak tuh teman-teman semua, teman napinya nonton gitu kan. Weh, film gue perdana nih tayang, nonton. Ternyata dokumenternya tentang ya itu, tentang petinju yang jatuh dari kejayaannya dan sekarang jadi jangkis. Terus di situ kayak anjir, di situ dia mulai itu keren sih The Fighter. Oh, keren banget The Fighter karena dia masuk nominasi Oscar. Iya. Jadi gue pasti nonton yang nominasi Oscar. Jadi begitu gue tahu The Fighter, wah itu film itu keren banget bro. Itu ada yang udah belum nonton, kalian cepat nonton dah The Fighter dah. Karena film-film fighting yang menceritakan bahwa di dalam fighting tuh ada sesuatu yang lebih dalam gitu, tentang konflik perjuangannya, konflik macam-macam, itu yang bikin fighting seru dibahas tuh itu. Iya gitu. Itu sama kayak waktu nonton Creed. Gue lupa nonton Creed yang pertama atau kedua. Kalau nggak salah tuh Creed pertama tuh masuk nominasi Oscar juga. Entah aktornya apa filmnya gue lupa. Karena kan itu anaknya Rocky Balboa kan. Ketemu sama anaknya yang penjahatnya musuhnya Rocky Balboa tuh. Cuman gue lupa yang satu apa yang kedua. Jadi si yang Creed-nya ini si Michael B. Jordan ini kalau nggak salah udah pensiun gitu. Oh, setelah menang yang pertama. Ketiga kali ya? Pokoknya gue nonton di bioskop, gue lupa pokoknya setelah menang yang pertama, habis itu dia sempat pensiun. Ada penantang lain gitu, akhirnya dia latihan lagi tuh. Gue lupa tuh kedua apa ketiga. Teman ininya apa? Teman masa kecilnya yang di penjara terus keluar dari penjara. Yang jadi musuh. Habis itu scene latihan gitu. Wah, itu scene latihan itu yang dia jogging sprint, dia ngangkat ban gitu-gitu. Gue langsung anjing, itu setiap adegan kebangkitan gitu gue selalu merinding, masih kayak keren banget ya. Yang dia rajin latihan dan dia belum tentu menang. Maksudnya kadang-kadang tuh di ending tuh kayak ini menang ya, ini bakal menang ya. Dibikin drama itunya. Drama itunya tuh. Gue nonton film apa ya, jadi kayak dia itu akhirnya kalah baru dia main lagi terus dia menang, tapi gue lupa yang mana. Ada film kayak gitu juga. Nah kalau film fighting bang, gue ada lagi yang paling gue suka adalah Warrior. Nih pasti brother-brother semua ada yang udah nonton, yang belum nonton harus nonton ini, The Warrior. Itu kenapa yang itu? main Tom Hardy sama siapa ya satu lagi. Jadi ini cerita tentang kakak beradik. Si Warrior ya? Iya, dia dibesarin sama bapak yang abusive gitu. Cuman basicnya emang bela diri gitu keluarganya. Terus si abang nih jadi guru, si adik ikut militer. Nah, terus akhirnya mereka berdua tuh memutuskan untuk ya ikut kompetisi MMA karena masing-masing punya alasan masing-masing gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mereka ketemu di final. Dan itu dari scene berantemnya tuh bener-bener pure MMA. Kan kita biasa ngeliat film drama tuh tinju. Ini enggak MMA, soalnya si abang nih, kalau si adik nih jago banget dia nih berantemnya, tinjunya keras gini-gini gitu kan, mainnya selalu brutal. Dia mulai terkenal tuh karena dia main ke Sasana. Di Sasana si biasalah atlet utama Sasananya lagi cari sparring partner. Terus ini anak baru coba nih jadi sparring partner. Totalnya si atlet utamanya malah dihajar sama ininya. Terus ini viral gitu-gitu. Nah kalau si abang, si guru ini, dia jago kuncian gitu. Jadi terus finalnya itu mengharukan banget sih bagian final yang dimana. Nangis lo? Nangis gak? Nangis soalnya backsoundnya dibikin keren bang. Jadi dibikin mereka ini berantem, tapi si adiknya ini dia gak punya cornerman karena dia benar-benar hidupnya sendirian. Terus si abangnya ya dia dengan tim profesional dan lain sebagainya. Terus di menuju ronde kedua apa keberapa di Kimura atau di apa ini, pokoknya patah tangannya. Patah cuma ya karena ada egonya, dia nggak mau tap out. Terus tak aja lepas dislokasi, terus bunyi bell, terus balik ke corner masing-masing. Si Tom Hardy cuma bisa merintih kesakitan dong karena dia nggak punya cornerman. Terus di situ bokapnya ngeliat ya dari jauh anaknya dua-duanya berantem kayak gitu. Terus itu
Keren Iya, sih. Iya. gue lupa waktu itu. Jadi kalau nggak salah tuh setiap adegan terakhir itu, ini filmnya gini, entah istrinya atau anaknya, dia cuma dengerin dari radio. Cinderella Man lah. Itu Cinderella Man Iya, ya? Cinderella Man. Ya Iya. abis itu istri sama istrinya saking gak kuat dia walk out dulu, tapi endingnya ternyata menang. Iya. Jadi kayak dia dihajar habis-habisan, papa. Iya. Wah, aduh udah sedih dia walk out dulu, tapi ternyata endingnya ternyata si Cinderella Man-nya menang. Iya. Itu Cinderella Man ya? Cinderella Man. Nggak, tapi Cinderella Man emang bagus banget sih. Maksudnya emang sebagus itu masuk nominasi Oscar, tapi kayaknya yang supporting aktornya ya masuk nominasi. Jadi gue pas nonton Cinderella Man nangis. Iya. Kalau The Fighter ya udah terharu biasa aja. Iya, terharu biasa. Tapi kalau yang Cinderella Man gue sampai nangis gue. Terharunya tuh. Terus kalau film fighting yang nggak banget tentang ini ya, nggak banget tentang kehidupan fighter, tapi ada fightingnya, yang paling gue suka ya The Raid lah bang. Oh iyalah. The Tapi Raid. kan ini action Iya, aja. Action aja. Iya, kalau yang berantem bener, tapi The Raid emang secara teknik berantem emang real kan. Iya, dan gue kan pecinta film, ya kita kecil dari film-film Mandarin ya kan, film-film Jackie Chan gitu-gitu. The Raid yang bener nunjukin, kan banyak juga ya video-video di YouTube orang-orang bule reaction ke The Raid. Iya. Kita tuh nggak pernah ngeliat film action yang berantemnya, kalau film action bule itu kan terlalu Teknis, terlalu teknis kamera. iya, gitu. terlalu teknis kamera. Terus kalau film laga Mandarin terlalu rapih kan, kayak masa berantem si kroconya paham banget pukul harus diputar ini terlalu ini. Tapi kalau The Raid itu tuh bisa nyampurin keamatiran dan keprofesionalan gitu. Jadi kayak kerasa real, ini beneran berantem gitu. Apalagi The Raid 1 kan yang berantemnya terus sampai final yang lawan Bad Dog. Sayang aja kenapa nggak ada The Raid ketiga gitu. Padahal Iya, soalnya kalau film-film yang berantem gitu, John Wick sama The Matrix juga Keanu Reeves berantemnya keren-keren gitu. Apalagi The Matrix yang berantemnya kayak gitu-gitu, ikonik. Kalau The Raid emang iya, cuma memang kalau kita kembali lagi soal film yang ada adegan ringnya atau enggak ada one on one berantem kayak gitu, itu tuh film-film kayak gitu tuh yang bikin seneng adalah dramatisnya itu loh. Cara dia ada di ending untuk bisa ngelawan musuhnya yang terkuat, dan kadang-kadang pertaruhannya meninggal atau apa kayak gitu-gitu. Kayak bukan, kalau Fight Club sih tentang skizofrenia. Cuma kalau misalkan Fight Club kan termasuk yang ikonik tuh, film namanya juga udah Fight Club gitu. Brad Pitt sama si siapa? Aduh. Norton apa? Ya, Edward Ya, Norton. Edward. Ya itu kan udah ikonik banget Fight Club. Cuma ada satu film yang gue udah sering kasih tahu ke lu, sama G juga udah nonton, yang The Wrestler ya kalau nggak salah. The Wrestler. Gua itu lu harus nonton, Do. Itu tuh masuk nominasi Oscar, Do. Jadi kayak entah menang apa nominasi, gue lupa. Pokoknya intinya itu pensiunan pegulat wrestler. Itu sedih banget, Do. Itu tragis, lu bayangin lu pensiunan, terus habis itu lu nganggur, nggak tahu mau ngapain, bikin lu stres. Akhirnya lu harus balik ke ring masa tua, tapi endingnya dibikin penasaran. Lu harus nonton. Oke. Karena itu, wah itu bener-bener wrestler itu, gue nontonnya aja jadi tragis. Ini bukan lu akan nangis gitu, enggak. Lu nonton tragis aja, lihat kisah hidupnya pensiunan wrestler itu. Mungkin di Amerika banyak yang begitu, Dok. Iya. Gitu. Ini brother-brother juga di kolom komentar ngelis nih film-film yang rekomendasi tentang kehidupan fighter kayak gimana supaya kita nonton, penonton yang lain juga ikut nonton. Karena kita baru suka nonton. Dia juga sebenarnya. Makanya kalau dari kita nih, kalau gue pasti lu harus nonton Cinderella Man. Kalau belum itu wajib. Kalau dari lu tadi The Fighter, Warrior. Wah, gue belum nonton Warriors. Berarti abis ini gue pulang akan nonton Warriors. Terus habis itu nonton Creed, udah pasti lah. Creed itu 1, 2, 3 juga ya kalau nggak salah ya. Yang baru kemarin yang ketiga. Wah itu gila Creed itu. Walaupun yang ketiga ada yang bilang kurang. Ya, gue nonton yang ketiga. Creed itu paling bagus. Pertama, kedua, udah itu dong, Dok. Menurut gue ya. Tapi yang ketiga agak kurang. Cuma kan karena kita pencinta film fighting mah terhibur aja. Mungkin karena yang satu kedua tuh masih ngaitin ke zaman Rocky Balboa dulu kali ya kan. Si Creed anaknya Apollo Creed, terus ngelawan anaknya si yang Rusia itu. Nah terus kalau Creed ketiga kan tiba-tiba ada orang baru dari masa kecil si Creed. Ternyata ada temennya nggak terlalu suka, tapi secara film tetap terhibur lah kita. Terus Warriors, Creed, apalagi film berantem ya. Fight Club jangan lupa itu mah, wah itu udah ikonik itu. Itu mah udah kayak masterpiece yang gimana ya, kalau misalkan top 10 film terbaik dunia, Fight Club udah ada salah satunya. Emang masuk. Udah nggak bisa diganggu gugat. Fight Club mah ya. Tapi sebenarnya film-film yang tentang kayak The Fighter, Warriors, Cinderella Man itu tuh salah satu yang ngebikin gaya channel gue ya bang, Radio Tempur dalam ngeberitain pertandingan kayak misalkan Fight Week atau Fight Recap, karena
menurut gue kadang di sebuah pertandingan yang lebih seru adalah perjalanan menuju pertandingannya dan kisah setelah pertandingan dibandingkan pertandingan itu sendiri gitu. Iya. Kadang build up-nya yang lebih seru. Dan menurut gue kisah-kisah itu tuh memanusiakan petarung ini gitu. Jadi pertarungan tuh nggak tentang si orang kuat versus orang kuat. Di balik si orang kuat ini tuh banyak kisah perjuangan kayak gue bahas latar belakang Charles Oliveira yang dia dari favela itu banyak banget kalau menurut gue fighter UFC yang bisa dijadiin film. Itu Siapa aja kira-kira? Israel Desanya. Tapi dia orang kaya, nggak ada cerita sedih dong. Kan dia IKN. Iya. Orang IKN, OKN, orang kaya Nigeria. IKN mah ibu kota Nusantara ya. OKN orang kaya Nigeria. Israel kaya Nigeria. Wih, IKN. bener. Maksawat. Charles Oliveira itu juga ceritanya bisa difilmkan. Itu keren banget lah dari dia di favela yang tingkat kriminalitas tinggi sampai Bali dia. Favela. Itu tempat apaan bang? Gue gak tahu. Kalau lo sama Dimas saya kayaknya udah ke favela. Udah tatoan bang, ya jelas lah. Tatonya tato Naruto, One Piece. Oh, bukan QR code itu. Iya bukan tato bro. Gitu terus Charles Oliveira. Terus kalau menurut gue Khabib Nurmagomedov juga bisa dari tentang dulu kan dunia menyoroti Conor McGregor doang. Terus tentang kok bisa ada gitu datang orang entah berantah Rusia. Oh ini fun fact juga, Khabib Nurmagomedov adalah orang Rusia pertama yang masuk UFC. Karena dulu visa tuh susah banget. Terus karena Conor McGregor Khabib rekornya 17-0, UFC pengen banget. Akhirnya masuklah dia dengan visa sesulit itu menggemparkan panggung ini karena selama ini kan UFC itu didominasi kalau nggak Brazil, Amerika. Yeah. Sini datang orang Rusia baru satu orang tapi udah ngacak-ngacak bintang terbesar UFC juga. Dramanya Conor McGregor bisa jadi film, perjalanan menuju UFC juga bisa jadi film. Itu benar-benar fighter UFC. Volkanovski nggak bisa kan Australia? Iya. Nggak bisa itu ya. Kurang ceritanya. Kurang, dia cuma dari rugby gitu-gitu aja, kurang dramatis lah. Cuma inspirasional tetap inspirasional, cuma kurang dramatis. Nah, makanya buat yang nonton sekarang kira-kira cerita siapa yang bisa dijadiin film UFC sama paling rekomen film yang kita berdua belum nonton. Kalau yang dari catatan gue paling itu The Fighting kalian harus nonton kan tadi udah kita bahas Warrior, Fight Club, Rocky Balboa ya udahlah itu mah udah living legend ya bahasanya udah kalau kita nonton film fighting terbaik dunia pasti Rocky Balboa. Iya udah jadi kayak apa ya? Ikonik kan musiknya tuh, musiknya Rocky Balboa tuh apa? Jadi dipakai di film Creed. Jadi pas kita dengerin musik itu anjing langsung nostalgia. Orang kalau latihan kan lagu pasti denger Rocky kalau pengen semangat. Oh iya, trenenet. Itu Rocky Balboa kan? Iya, Rocky Balboa. Iya, wah itu gila itu. Abis itu di Creed kan ada tuh kayak musik-musiknya Rocky Balboa. Kalau di Creed udah ada patungnya, ada patung Rocky-nya kan. Oh iya, dia kan legend ya serta. Legend. Nah, bahkan kalau misalkan kalian nggak suka nonton Rocky Balboa, nonton Creed-nya doang bisa ngerti kok Rocky Balboa. Maksudnya kan diceritain background-nya kan. Oke, itu Rocky Balboa, terus Creed udah pasti tadi, The Wrestler, Nacho Libre kalau di catatan gua nggak tapi belum nonton Nacho Libre. Bang G pernah ngomong ke gua itu tentang kita kayak Rey Mysterio gitu. Iya, kita kan ngikutin WWE. WWE orang bilang katanya nonton SmackDown tuh nggak seru, palsu gitu. Tapi kasarnya orang bilang tuh wrestling itu seperti film bokep, film porno. Di skenario kan, tapi bener dilakukan. Gitu. Mereka lompat-lompat kayak gitu ya, semua skenario sini yang bakal menang sini. Tetap dilakuin, lompat tuh gak gampang, dibanting tuh tetap sakit. Dipukul tuh gak kena tapi tetap ada ininya. Nah, Nacho Libre tuh ngebahas tentang peliknya dunia wrestling kayak gitu, nggak semudah itu gitu. Oh, ya berarti lu harus nonton The Wrestler lebih bagus lagi. Iya, itu mungkin gulat asli ya. Iya, itu udah gatekeeper. Bahasanya udah gatekeeper nonton wrestler mah. Kalau berarti gua harus nonton Nacho Libre karena lu kasih tahu behind the scene-nya kan. Sama The Wrestler juga, makanya nonton. Gua nonton deh. Warriors tadi Nacho Libre, gua nonton, lu udah nonton kan? Nacho Libre udah. Nacho Libre baru dikasih tahu Bang G. Fight Club udah nonton dong? Udah itu udah pasti. Gila, itu nggak mungkin, enggak lah. Di studio gua baru aja bertahan di industri poster Fight Club gede banget. Gue tahu lagu The Pixie itu Where Is My Man ya dari Fight Club lah itu. Makanya jadi kasih tahu aja yang belum kita nonton, menurut kalian kok Bang Sardo sama Bang Kemal belum bahas ini itu film ada gitu bisa tuh. Aja kita nggak tahu. Pulang langsung gua tonton, gua langsung CC Instastory lu. Terima kasih sarannya. Benar. Iya kan, karena kita pasti nanti akan nonton.
Nah nanti di episode selanjutnya ini game masih belum ada, cuma kita akan seperti yang tadi gue bilang ada ngejinggung soal Justin Gaethje sama Mike Holloway. Karena itu nanti akan ada ketemu, mereka akan bertanding kan. Tapi gue akan bahas sedikit tentang apanya, langsung aja nanti dilihat Jumat depan. Oke? So thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.